Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sri Astini, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Pupuan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2. Gambaran diri. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Video singkat ini dibuat sebagai gambaran atau aktivitas kegiatan saat nantinya saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun yang sesuai dengan perwujudan nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, berpihak pada murid. Yang ketiga, reflektif. Dan keempat, kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid. Sebagai guru yang memiliki nilai berpihak pada murid, nilai yang saya jadikan pedoman di kelas dengan selalu berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar, menuntun dan memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran selalu berpusat pada murid, serta eksplorasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berpihak pada murid, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, bersama-sama murid menyusun kesepakatan kelas. Yang ketiga, menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid yang bervariasi. Dan yang keempat, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Mandiri. Nilai ini adalah cerminan sikap saya yang harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas serta bisa memberikan teladan pada murid dengan belajar sepanjang hayat. Dengan itu, di masa depan saya akan memampukan diri saya untuk mengembangkan diri dengan kemauan sendiri tanpa menunggu arahan dari atasan, baik itu kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Saya juga harus mampu merancang pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam proses mandiri ini yaitu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Yang kedua, selalu aktif mengikuti pelatihan, pengembangan keprofesian, serta kemandirian tanpa perintah dan paksaan orang lain. Reflektif. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan untuk mengevaluasi apa yang telah saya lakukan dan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Dengan nilai reflektif, pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi diri ini, nantinya saya selalu berusaha membuat perbaikan di masa yang akan datang. Hal yang berkelanjutan yang akan saya lakukan adalah melakukan refleksi diri dan melakukan tindak lanjut terhadap umpan balik yang diberikan orang lain terhadap diri saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam proses reflektif ini adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, merancang dan melaksanakan aksi nyata. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang diberikan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Sebagai makhluk sosial, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Di sekolah, saya menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam proses kolaboratif ini adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan murid dan menyusun kesepakatan kelas. Yang terakhir adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha untuk berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Nilai inovatif ini diharapkan bisa meningkatkan minat murid dan mutu pembelajaran. Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid dalam belajar.
Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam nilai inovatif ini, yang pertama menyusun media pembelajaran yang interaktif, yang kedua merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, salah satunya menggunakan teknologi seperti penggunaan handphone dalam proses pembelajaran guna memanfaatkan aplikasi Canva, CapCut, dan TikTok dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan berbagi dengan teman sejawat di sekolah serta komunitas praktisi, kemudian membuat pojok baca di kelas sehingga meningkatkan literasi sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Hebat.